Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Liaventi Umaroh. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kemhan dari kelompok 4. Pembahasan kali ini mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu komitmen mutu. Kita lanjut videonya. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian dari efektivitas dan efisien. Jadi, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional, berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Nah, jadi intinya efektivitas adalah ketercapaian target, sedangkan efisiensi itu lebih ke biaya, waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konsep inovasi. Jadi, inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme. Konsep dasar mutu itu mencerminkan nilai unggulan produk jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat diartikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jenis jasa yang lainnya. Nah, ini adalah nilai-nilai dasar dari orientasi mutu. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customers atau klien. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer kita tetap setia pada kita. Yang ketiga, menghasilkan produk jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan juga, dan tidak ada pemborosan. Lalu yang keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer, dan juga menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara. Jadi terus diperbarui ya mutu itu. Nah, next. Ini adalah komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. ASN sebagai aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan berbasis paradigma pertama yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan mesti dilaksanakan sesuai dengan standar operasi prosedur atau SOP. Layanan berbasis paradigma kedua yang merujuk pada kebutuhan masyarakat mesti dilaksanakan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, ini ada juga cara berpikir kreatif. Teknik berpikir kreatif menurut Suryana mendefinisikan kreativitas berpikir adalah proses menghasilkan ide, gagasan, imajinasi, dan hayalan-hayalan. Hasil dari kreativitas berpikir tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk inovasi untuk menciptakan nilai tambah. Nah, Suryana juga menambahkan ada 4 cara berinovasi, yaitu dengan cara penemuan. Jadi, kita mengkreasikan suatu produk atau jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi, tiba-tiba kita menemukan sesuatu. Yang kedua dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk atau jasa atau proses yang sudah ada, jadi tinggal dikembangkan aja. Lalu yang ketiga dengan cara duplikasi, yaitu dengan cara meniru produk atau jasa yang sudah ada, duplikasi ya, sama ditiru, tinggal copy. Lalu dengan cara sintesis, yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formula baru. Oke. Selanjutnya, membangun komitmen mutu melalui inovasi, yaitu sifat kreatif pegawai ditandai dengan karakteristik berikut ini. Yang pertama, senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuannya. Jadi ini ada rasa untuk belajar ya, terus mengembangkan kemampuan. Lalu dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang. Dan yang terakhir, menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan juga inovasi. Nah, ini ada refleksi nilai-nilai internalisasi saya berdasarkan komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Contohnya, pada pasien yang ingin melahirkan, misalnya saya sebagai bidan
ingin melahirkan IGD, jadi tidak harus menunggu hasil laboratorium ataupun misalnya pasien yang di ronsen menunggu hasilnya dulu lama. Udah gitu pasiennya harus bolak-balik atau keluarganya harus bolak-balik untuk mengambil ke bagian lab, hasil labnya, atau ke bagian radiologi dulu untuk dibaca. Itu karena lama, akhirnya kita harus membuat sistem, jadi kita bisa mengambil langsung, melihat dulu melalui sistem hasil pasiennya, jadi pasiennya tidak perlu repot-repot untuk mengambil, dan kita bisa melaporkannya langsung pada dokter ya, jadinya itu lebih efektif menurut saya gitu. Lalu untuk efisiensinya, contohnya misalnya pada vaksin-vaksin tertentu, misalnya pada bayi itu ada vaksin BCG dan diberlakukannya itu hanya hari tertentu saja supaya tidak mubazir, karena harga vaksin BCG ini cukup mahal dan hanya bertahan 4 jam, kurang lebih 3-4 jam setelah kemasan itu dibuka. Jadi kalau misalnya contoh vaksin BCG ada setiap hari, tapi dia itu pasiennya 1 hari cuma ada 1, sementara 4 jam itu dia sudah tidak layak pakai lagi, jadi harus dibuang, dan itu tidak efisien alias membuang-buang bahan secara percuma gitu. Jadi kalau misalnya lebih baik dilakukan pada hari tertentu, misalnya setiap hari Rabu vaksin BCG, berarti semua yang mau vaksin BCG datangnya hari Rabu gitu. Selanjutnya ini ada inovasi, contohnya membuat aplikasi seputar case remaja, kehamilan hingga persalinan, aplikasi yang semacam seperti Gojek, cuman dia itu isinya mengenai home care atau home service, yang dimana para pembeli pelayanan atau jasanya adalah seorang bidan yang datang ke rumah sebagai pemberi pelayanan. Pelayanan itu dapat diberikan tuh bisa pijat hamil, baby spa, mom message, pijat laktasi, pijat oksitosin, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu saja pembahasan dari saya. Sebelum kita akhiri, ada motivasi sedikit, yaitu beritahu aku maka aku akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat, dan libatkan aku maka aku akan belajar. Jadi untuk kalian semua tetaplah belajar, semangat, salam bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.